membelakangi mereka, Pak Dale sama si Toding ini. Jadi Pak Dale belum tahu nih orang ini siapa gitu kan. Tapi yang jelas keributan mereka makin menjadi-jadi lagi karena si orang itu ngamuk berusaha macam mau nerobos masuk ke dalam rumahnya Rudy itu loh. Itu ada beberapa warga yang udah di sana, Wak. Pak Dale lari ditepuk pundak orang ini, langsung ditariknya, Wak, biar jatuh tuh, biar nggak bisa masuk dalam rumah. Jatuh nih orang itu kan. Nah, pas jatuh itulah Pak Dale baru ngeh. Ternyata orang tuh siapa? Labo, menantunya kakek Aras yang umur 40-an tahun tuh loh. Dan yang mengejutkannya, wajah Labo tuh tegang, matanya merah nyala, Wak. Ciri-ciri ini persis sekali sama Pak Rakang yang punya ilmu tingkat tinggi, ya kan. Dia macam manusia, nggak telanjang, matanya merah. Ricuh lah suasana di sana. Wih, Pak Rakang gitu kan. Nah, di tengah kepanikan itu Labo nih tiba-tiba bangkit, mau tetap masuk ke dalam rumahnya Rudy, Wak. Warga dah heboh juga, Bu, jangan suruh dia masuk, Bu, jangan suruh dia masuk, Bu, jangan sampai dia ngelihat Rudy. Kata kayak gitu. Sayangnya teriakan itu nggak ngefek apa-apa, Wak, karena ternyata Labo ini masih berhasil juga masuk nerobos dan menatap matanya Rudy sampai bikin tubuhnya Rudy itu makin lemah. Nah, ditatap si Rudy itu makin lemah, mati Rudy ya. Mati. Di situ tangisan Ibu Rudy makin histeris lagi, diiringi juga teriakan warga yang marah juga ke si Labo ini. Terang-terangan loh di depan mata beberapa warga. Chaos sekali di situ. Akhirnya Toding yang ada di tengah kerumunan itu pusing dia di sana, Bapak Kuna dia pingsan dia langsung. Toding waktu itu pingsan selama beberapa jam, Wak, dan waktu dia bangun, Wak, dia udah ada di rumah ya kan. Nah, di situ bapaknya ceritalah kalau setelah Rudy meninggal, Labo ini langsung diamuk warga, tapi dia berhasil kabur, Wak. Dan anehnya, sejak saat itu Labo juga udah nggak pernah kelihatan lagi. Sejak kejadian itu, pernah suatu hari warga ini datangin rumahnya kakek Aras kan, kakek Aras mertuanya si Labo ini untuk mencari si Labo, tapi dianya nggak ada. Warga pun juga nggak berani ngapa-ngapain mereka, Wak, karena kan mereka keluarga terpandang kan. Warga pun cuma bisa mikir waktu ya udah weh. Yang penting Labo kan udah nggak di sini lagi. Dan alasan kenapa Labo juga nyasar si Rudy, bapak sama kakek tuh nggak pernah tahu alasan yang pastinya tuh apa, Wak. Tapi dari cerita-cerita yang udah pernah didapat sama mereka kan, kalau misalnya para Kang dengan ilmu tinggi itu ya sasarannya manusia kan, tujuannya untuk apa ya? Bisa mendapatkan kekayaan kah atau apalah kayak gitu tuh, tapi nggak ada yang tahu pasti. Cuman dengan caranya dia bisa menatap mata si Rudy sampai Rudy meninggal itu bisa dibilang kalau waktu itu si Labo lagi menyantap santapannya kayak gitu. Jadi mereka tuh cuma tahu saat kejadiannya aja gitu loh, Wak. Nah, setelah Rudy meninggal, Toding masih trauma kali untuk main keluar, pastilah ya kan. Alhasil sehari-hari kegiatan Toding jadi ceritanya, Wak, hari itu Toding lagi nemenin bapaknya panen pisang dan juga buah kelapa di ladang ya kan. Nah, panen gitu. Nah, selesai panen, mereka pulanglah dan membawa hasil panennya di boncengan sepeda. Jadi Pak Dale itu nuntun sepedanya, terus Toding megangin hasil panen yang ditumpangkan ke atas boncengan gitu kan. Awalnya semua baik-baik aja.